merupakan penyelesaian dari persamaan ini membentuk apa? Ya, kita lihat. Oke, Z plus. Nah, ya. Oke, jadi Z itu kan satu variabel kompleks ya. Z itu akan sama dengan X plus Y. Ini merupakan variabel. Dalam arti apa? Berarti nilai X bisa berapa saja, nilai Y bisa berapa saja. Gitu ya. Oke, kemudian ini ya, ini kalau dalam persamaan itu Z ditambah J2 berarti X ditambah JY ditambah J2. Nah, kalau kita menjumlahkan bilangan kompleks kan real dengan real dan imajiner dengan imajiner ya. Berarti yang J2 ini adalah kalau ditulis lengkapnya realnya 0, kemudian bilangan bagian imajinernya adalah J2. Nah, sehingga kalau saya jumlahkan, maka real dengan real, X dengan 0, gitu ya. Kemudian ditambah Y dengan 2. Ini adalah bagian imajinernya. Nah, demikian juga dengan yang bawah. Ya, jadi ini merupakan bilangan kompleks baru hasil penjumlahan tadi. Ini bagian real, dan ini bagian imajiner. Ya. Oke. Nah, sekarang ingat lagi bahwa yang namanya magnitude ya, itu kita bisa cari dengan akar kuadrat dari bagian real kuadrat ditambah bagian imajiner kuadrat. Masih ingat ya, jadi kalau saya punya Z sama dengan X plus JY, maka magnitude dari Z apa? Magnitude dari Z adalah akar dari gitu ya, bagian real kuadrat X kuadrat ditambah bagian imajiner kuadrat. Kan demikian. Nah, demikian juga yang pada hasil kalkulasi kita ini adalah bagian ini adalah bagian imajinernya. Sehingga kalau dicari magnitudenya, ya, oke. Jadi magnitude yang ini itu kita cari dengan mencari magnitude pembilang dulu dibagi dengan magnitude penyebut dahulu ya. Nah, seperti ini, ya. Oke. Untuk pembilangnya bagian realnya adalah X plus 0 kuadrat. Kemudian bagian imajinernya adalah Y plus 2. Ya. Ini kita kuadratkan, jadi Y plus 2 kuadrat. Kemudian dicari akarnya. Ya. Demikian juga pada penyebut yang ini. Ya. Jadi bagian realnya adalah X min 0 kuadrat. Ya. Kemudian bagian imajinernya Y-3 ini juga kita kuadratkan. Kemudian kita cari akarnya. Ya. Perhatikan ya. Karena nah ini sebenarnya ini dulu ya, ini akan sama dengan ya X kuadrat ya ditambah Y kuadrat plus 4Y ya plus 4 ya dibagi ya yang di bawah itu X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya dikurangi 6Y ditambah 9 ya. Oke. Ini akar ya, ini akar, ini juga akar ya. Nah, kemudian ini yang pembilang bisa saya pindah ke saat angka ke sebelah nyebrang sama dengan ya, sehingga saya dapatkan 1 kali ya, 1 kali X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6Y plus 9 akar ya, sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus 4Y plus 4. Nah, sekarang kita akarkan ya, yang sebelah kiri sama dengan kita akarkan, yang sebelah kanan sama dengan kita akarkan ya. Maka
yang sebelah kiri sama dengan 1 kuadrat kan tetap ya. Yang akar ini saya kuadratkan, akarnya menjadi hilang. Menjadi X kuadrat plus Y kuadrat ya, min 6Y plus 9 ya, sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 4Y ya, ditambah 4. Oke, yang ini kan hilang ya. Ini akan saling menyediakan karena kalau saya pindah ke kiri, X asalnya menjadi negatif. Demikian juga yang Y, ya, yang ini juga hilang. Ya, sehingga akhirnya adalah saya dapatkan yang Y-nya saya kumpulkan, jadi 4Y ditambah 6Y, kemudian yang tidak ada variabelnya, 9 dan 4 juga saya kumpulkan, ya. Yang 4-nya dipindah jadi min 4, ya. Sehingga saya dapatkan 4Y ditambah 6Y sama dengan min 4 ditambah 9, atau 10Y sama dengan 5, dan Y sama dengan setengah. Nah, berarti kita sudah mendapatkan solusi di sini, ya. Solusi dari persamaan ini adalah Y sama dengan setengah, atau bilangan kompleks di mana bagian imajinernya adalah setengah J. Berapapun bagian realnya tidak masalah, ya. Berapapun bagian realnya, asal bagian imajinernya adalah setengah J, maka kalau bilangan tadi saya masukkan untuk di persamaan ini mewakili Z ini, maka nilainya akan sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Atau kalau jadi logusnya apa? Logusnya berupa garis lurus dengan persamaan Y sama dengan setengah, ya. Kalau digambarkan, ya. Anda juga bisa dapat dari profit dan jamu bebas dalam yang asli di agen-agen yang disiarkan di radio ini. Teh hitam BSP, solusi untuk penyembuhan penyakit Anda. Mohon di-mute ya yang tidak perlu. Terima kasih. Nah, jadi penyelesaiannya tuh ini. Ya. Nah, ini. Garis yang biru ini. Ya. Jadi lokusnya berupa garis lurus. Ya. Jadi semua bilangan kompleks yang terletak pada garis biru ini itu merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Nanti boleh dicoba. Misalkan saya ambil angka di sini, ya. Angka di sini berarti angka ini apa? Berarti angka ini Z, saya katakan saja Z1 sama dengan 0 plus setengah J. Ya, 0 plus setengah J. Nah, kalian coba masukkan ke persamaan ini. Nanti hasilnya sama dengan 1. Ya. Dan apa ya sih benar? Nah, misalkan saya ambil realnya di sini. Realnya misalkan 3, misalkan 2 ya. 2 di sini, misalkan 2. Ya, coba berarti angkanya kan yang ini ya. Misalkan Z2. Berarti Z2 sama dengan 2 plus setengah J ya. 2 plus setengah J. Oke. Oke, 2 plus setengah J. Nah, nanti dicoba dimasukkan persamaan ini ya. Persamaan yang magnitud dari Z plus Z2 dibagi Z plus min J3 sama dengan 1. Nah, nanti persamaan tadi akan nilainya akan 1 ya. Oke. Dan itu dimaksud dengan lokus ya. Contoh lokus untuk suatu persamaan yang berupa garis lurus ya. Tadi bisa dalam bentuk argumen satu persamaan ya. Sama dengan berapa sudutnya. Nah, ini contoh yang dalam bentuk persamaan yang lain. Kalau misalkan pertanyaannya bukan persamaan, tetapi ketidaksamaan. Nah, kalau ketidaksamaan ya, seperti pada bilangan real ya, kita cari dulu garis batasnya. Nah, garis batasnya adalah persamaan yang sama dengan. Nah, kemudian kalau tidak sama dengan, ya berarti garis batas tadi tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Ya.
Misalkan ini yang lebih kecil daripada 1 ya, berarti garis batasnya yang biru ini tetap ya. Tapi kemudian kita harus cek himpunan penyelesaian yang mana, apakah area yang di bawah garis ataukah area yang di atas garis. Nah, biasanya kalau ketidaksamaan garisnya itu kita wakili dengan tanda garis yang putus-putus ya. Jadi tidak menyambung seperti ini, tapi putus-putus. Nah, ini menunjukkan bahwa garis tadi itu hanya merupakan boundary saja ya, batasnya saja, sedangkan titik-titik yang ada di dalam garis itu justru bukan termasuk himpunan penyelesaian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ibu mohon maaf mau tanya, Ya. yang dari persamaan Z plus 2J per Z min 3J jadi X plus 0 plus Y plus 2J ini gimana ya, Bu? Saya kurang jelas. Oke, baik. Begini ya. Jadi Z ini adalah variabel. Ya, variabel dia akan mempunyai bagian real dan bagian imajiner. Kan gitu. Nah, dia variabel, maka bagian realnya pun juga variabel, ya. Jadi X-nya kan bisa berapa saja di sini, ya. Kemudian bagian imajinernya Y juga variabel. Nah, sampai di sini jelas dulu, Mbak? Jelas, di situ jelas, Bu. Oke, jelas. Nah, kemudian ini kan saya menjumlahkan ya, saya menjumlahkan jadi Z ditambah J2. Nah, Z tadi variabel. Nah, Z itu adalah X ditambah JY. Ini ditambah dengan J2. Kan gitu. Nah, kalau saya menjumlahkan bilangan kompleks, itu kan real ditambah real, imajiner ditambah imajiner. Kan begitu. Nah, ini kok hanya ada imajiner saja, Bu. J2 ya. Sudahlah, kita anggap saja realnya 0. Kan sama aja ya. 0 ditambah J2. Nah, sehingga kemudian ini saya menjumlahkannya X plus JY ditambah 0 plus J2 atau 2J. Ya. Kemudian penjumlahan bilangan kompleks real dengan real berarti X ditambah 0. Gitu ya. X ditambah 0 atau tulis X aja atau dilengkapi juga nggak apa-apa, X ditambah 0. Kemudian yang imajiner kita tambahkan 2 ditambah Y. Ini adalah bagian imajiner hasil penjumlahan ini. Sampai di sini jelas, Mbak? Jelas, Bu. Jelas ya? Ya, jadi karena X dan Y itu variabel. Maksudnya apa? Kalau variabel nilainya bisa berapa saja. Bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Kan itu yang kita cari, kan? Jadi, variabel X dan Y ini akan diwakili oleh angka berapa saja, ya, yang akan menyebabkan persamaan ini tepat. Oke, gitu. Mbak sudah paham? Sudah, Ibu. Terima kasih banyak. Oh iya. Terus yang di bawah sama berarti ya? Oke, jadi yang di bawah itu sama. Jadi Z-nya juga variabel juga sama ya. Jadi kemudian kalau sudah kita dapatkan hasil penjumlahan tadi, yang dicari apa toh? Yang dicari itu magnitude. Nah, yang dicari adalah magnitudenya. Nah, magnitud itu rumusnya adalah akar kuadrat dari bagian real kuadrat, ini bagian real kuadratnya, ditambah bagian imajiner kuadrat. Ya. Perhatikan, ketika mencari magnitud, J-nya nggak dipakai, ya, J-nya nggak dipakai, karena ini hanya melihat panjangnya saja, ya, atau kalau kita pandang satu bilangan Z itu posisinya dari origin itu jaraknya berapa, kan demikian ya. Jadi J-nya tidak ikut ya. Karena memang demikian rumusnya ya. Jadi nilai magnitud dari yang pembilang tadi akar kuadrat dari bagian real kuadrat tambah bagian imajiner kuadrat, demikian juga yang penyebut ya, akar kuadrat dari bagian real kuadrat ditambah bagian imajiner kuadrat.
Ya. Nah, kalau sama-sama akar kan kita bisa hilangkan ya. Kita kuadratkan saja ya. Tapi kalau yang sebelah kiri dikuadratkan, yang sebelah kanan kan juga dikuadratkan. Nah, ini kebetulan yang sebelah kanan itu 1 ya, 1 kuadrat ya 1 ya. Jadi tidak kelihatan di sini ya. Tapi ya sebenarnya satunya juga dikuadratkan ya. Oke. Demikian. Dan seterusnya. Sampai di sini ada lagi yang mau